Wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Kita kali ini berbicara tentang fungsi. Oke, fungsi. Saya tampilkan supaya lebih gede. Nah, ini pertemuannya kita 20 Oktober, tapi kita cari waktu yang lebih luas. Oke, kita masuk pembahasan. Yang pertama, kenapa di matematika, maksudnya di ekonomi kita perlu membahas matematika. Ya, karena seperti minggu pertama, minggu kedua kita sudah bahas bahwa di ekonomi juga kita perlu menggunakan persamaan matematika dalam menyelesaikan masalah atau pencatatan. Kalau sekarang kita akan bicara tentang fungsi, lalu fungsi buat apa dalam ekonomi? Jadi di dalam ekonomi juga kita perlu membuat model ekonomi dalam perjalanan waktu ya secara pencatatan, karena jika suatu masalah ekonomi dituliskan dalam model ekonomi, kita bisa memprediksi di mana akan berhasilnya, maksudnya di mana akan maksimal, pada saat minimal, dan kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi bisa buat memprediksi juga atau buat laporan dan sebagainya. Kita masuk ke materi fungsi. Di sini materinya fungsi, tapi nanti kebanyakan ke arah diagram kartesius mungkin ya. Oke. Ini contoh dari 3 gambar ini, ada 3 gambar. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah fungsi. Oke. Yang mana yang sebelah kiri ini adalah fungsi, contohnya ketika diberikan X1 menghasilkan nilai Y1. Oke. Ketika diberikan nilai X2 akan menghasilkan nilai Y3. Oke, nilai Y3. Dan Ya ketika tiga, ya Y3 kelihatan Pak. dan ketika dimasukkan nilai X3 memiliki pasangannya Y3 ya. Oke. Oke, kita lanjut sehingga kalau yang nomor 2 di sini ketika kita masukkan nilai X1 menghasilkan nilai Y1, nilai Y, dan ketika kita masukkan nilai X2 menghasilkan nilai Y. Oke, tetapi hanya kebetulan saja ini jawabannya Y. Kalau di sini ketika gambar yang ketiga ya yang sebelah kanan ini, ketika kita masukkan nilai X1, Y-nya itu antara Y1, Y2, Y3. Jadi jawabannya ada 3. Jadi ini bagaimana? Ternyata keterangannya bahwa gambar A dan gambar B yang pertama kedua ini adalah fungsi. Oke, kenapa dibilang fungsi? Oke, kita lanjut. Oke, mana ini? Dan X, C bukan hubungan. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah asal domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Oke. Jadi fungsi adalah suatu hubungan, intinya seperti itu, atau mungkin di sini ada penjelasan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ini crop dari buku Parcel Calculus. A function f is a rule of correspondence that associate with each object x. Setiap objek x
ke satu set, satu himpunan disebut domain. Oke. Jadi yang bersama setiap objek X di dalam himpunan kita sebut domain, dan sebuah nilai tunggal dari himpunan yang kedua. Jadi himpunan dari sebuah nilainya dinamakan rank. Nilai himpunan dari semua nilai yang jadi tujuan ya menjadi rank gitu. Jadi intinya fungsi itu ketika diberikan nilai X akan menghasilkan satu nilai Y. Kayak contohnya di sini X1 akan menghasilkan Y. Tetapi ketika kita masukkan nilai X yang kedua akan menghasilkan nilai Y. Oke, masalahnya 1X menghasilkan satu nilai. Kayak di sini ya, titik ini. Dan X menghasilkan satu nilai. Walaupun memang terkadang Y-nya, jawaban Y-nya itu sama dengan yang lain, contohnya yang ini. Tapi itu fungsi. Yang bukan fungsi yang seperti ini. Kalau misalkan dimasukkan nilai X, jawabannya Y-nya ada banyak. Itu bukan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Fungsi diibaratkan seperti mesin nih di sebelah kanan ya. Oke, diibaratkan sebagai mesin di mana ketika X dimasukkan, dimasukkan ke dalam mesin ini akan mesin F menghasilkan nilai Fx. Oke, jadi fungsi itu diibaratkan seperti mesin aja. Seperti kalau misalnya ada buah, misalnya mesinnya itu blender. Kalau buah dimasukkan blender, keluarnya jadi jus. Ya. Jadi kayak mesin kayak gitu. Jadi kalau misalnya X dimasukkan ke mesin menjadikan Fx. Pak, kalau misalnya dibalik dari Fx menjadi X bisa. Bukan berarti dibalik secara ini ya. Kalau itu namanya sebenarnya inverse, tetapi tidak selamanya. Kalau misalnya Fx, kita juga bisa mencari daerah aslinya. Contohnya, kalau yang tadi kita ngomongin jus, ketika mangga dimasukin ke blender, hasilnya jus. Nah, sekarang kita tanya, himpunan apa daerah asalnya dari jus apa? Jus buah. Berarti buah-buahan yang bisa dibuat jus gitu. Jadi dibalikin itu bisa. Tapi kalau misalnya membalikan dari Fx ke X itu juga bisa dinamakan inverse. Tapi ini selingan ya. Tidak semua nilai Fx ketika diinverskan menjadi sebuah fungsi lagi. Tidak selalu. Jadi kadang Fx itu fungsi, tapi kalau diinverskan menjadi bukan fungsi. Oke. Gambar yang sebelah kiri, ini figur 1, ini dipertontonkan kepada kita terkait domain rank. ya. Di sini ada apa ya suara? Oke. Domain dan rank. Nah, di sini sebenarnya kayak gini saya jelaskan ya. Lingkaran yang sebelah kiri yang warna biru adalah himpunan yang kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Kayak ini daerah asal, anggotanya adalah nilai X. Nah, setiap nilai X yang ada di dalam sini ya. Contohnya di sini ada 4. Lalu daerah kawannya sebelah sini, harusnya kalau ada spidol bisa dikasih satu jawaban lagi nih. Nah, daerah lawannya itu dinamakan dengan kodomain. Oke, daerah lawan itu kodomain. Tetapi pada gambar ini titik 3 ini adalah hasil. Nah, himpunan hasil adalah kita sebut rank. Nah, ini ya kita sebut rank. Jadi ada 3, domain, kodomain, dan rank. Lanjut, ini selanjutnya adalah cara penulisan dari fungsi. Bahasa Inggris, Pak. Kenapa? Itunya bahasa Inggris.
Iya, bukunya adanya bahasa Inggris, jadi saya crop-nya yang ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Notasi fungsi ya, notasi fungsi. Mana ini? Di laptop saya agak, kalau saya nanya di situ tampilannya kursornya kadang-kadang berhenti nggak? Enggak, Pak. Cuman ini agak kepotong Nah, ini berhenti, sama apa itu, ada ini berhenti hitam nggak? Berhenti nggak? berhenti. Muter. Oh, muternya nggak, nah ini lagi muter ya. Nah ini masih muter atau berhenti? Ini berhenti, Pak. Oh, berarti apa namanya, tampilannya agak ini, Agak kayak ngelag-ngelag, Pak. iya agak nge-lag. Oke, berarti nanti saya balik lagi ke tukang komputer. Ini baru diservis padahal. Oke, kita lanjut lah. Selingan. Oke, jadi notasi fungsi itu eh, huruf tunggal yang ditulis seperti F atau G atau F besar. Nah, kita gunakan untuk nama fungsi. Jadi nama fungsinya itu fungsinya F atau nama fungsinya G atau yang lain F, G, H, I. Biasanya dari F ya. Nah, di sini bisa juga normalnya huruf kecil. Jadi fx ini huruf kecil, bisa juga menggunakan huruf besar. Tetapi kalau di matematika biasanya fungsi itu dinamakan menggunakan huruf kecil, dan huruf besar ini artinya integral dari huruf kecil ini. Atau kalau misalnya F itu biasa seperti ini, FG biasanya sebagai turunannya. Ya antara itulah, yang satu turunannya, satu integralnya. Seperti itu biasanya ya kalau di kalkulus. Takut ada yang aneh-aneh, saya perkenalkan dulu. Takut pas baca, kok ini bukan fungsinya seperti ini gitu. Nah, mungkin itu integralnya. Lalu fx kita baca f of x, nah, itu f dari x atau f pada saat x. Oke, jadi f menuju ke x ya. Oke, jika fx sama dengan, ini contoh, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4, nah kita substitusikan, misalnya nilai x-nya adalah 2, menjadi, di sini harusnya ada, saya tulis ya, x pangkat 3 dikurangi 4, lalu x-nya kita ganti sebagai 2 ya di dalam kurung ini. Sehingga setelah disubstitusikan 2 pangkat 3 dikurangi 4. Jawabannya adalah 4. 2 pangkat 3 8 dikurangi 4 sama dengan 8. Atau contoh yang kedua di sini, ketika fungsinya itu FA sama dengan X pangkat 3 min 4, lalu kita substitusikan X-nya sebagai A. Berarti A, setiap X-nya kita jadikan A, yang artinya di sini jawabannya adalah A pangkat 3 min 4. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal lagi, kalau misalnya variabel X kita ganti A ditambah H. Ya udah, X-nya kita ganti A tambah H, artinya A tambah H pangkat 3 dikurangi 4. Ini dibuka secara aljabar ya, dikerjakan. Oke. Oke. Lanjut. Di sini ada contoh dari beberapa fungsi. Sebenarnya kalau misalnya belajar fungsi lebih mendalam, ada sebutan dari fungsi surjektif, injektif, dan fungsi satu-satu. Bijektif itu yang penting menuju ya. Injektif itu satu-satu. Kayak gini. Di sini nggak ada contohnya ya. Oke, kalau surjektif itu fungsinya menuju ya. Oke. Oh, nggak ada contohnya. Intinya
ada 3, surjektif, injektif, sama fungsi 1, 1. Tapi di sini nggak ada contohnya, jadi saya tidak jadi menjelaskan. Kayak di sini 1 menuju 3, 2 menuju 4, 3 menuju 5, 1 menuju 6. Apakah ini sebuah fungsi? Kalau misalnya kita melihat dari fungsi itu, yang kita udah jelaskan bahwa setiap anggota domain itu memiliki satu pasangan, dan yang kedua, pasangannya harus 1. Ya, jadi memiliki pasangan dan pasangannya 1. Contoh, 1 memiliki pasangan enggak? Memiliki, Pak. Berapa? 3. Oke. Ini 2 memiliki, yaitu 4. 3 memiliki, yaitu 5. 4 memiliki, yaitu 6. Berarti ini adalah fungsi. Kita yang bawah dulu. Oke. Kalau 4 punya pasangan enggak? Punya, Pak, 1. 1. Berarti pasangannya ada 1 ya. 3 punya pasangan enggak? 3 berarti nggak punya, Pak. Punyanya nyambungnya ke 1. Nah, berarti 3 punya pasangan, yaitu 1. Oh, berarti kalau disatuin nyambungnya ke situ? Iya, jadi ini punya pasangan ke 1. Oke, lanjut. Bahwa kalau berarti yang 2 yang kiri bawah ini adalah fungsi. Kita lihat kalau yang nomor 4 ini fungsi ya, udah jelas ya. Sama kayak Iya, nomor Pak. 1. Nah, sekarang Nomor 1. lihat, 4 punya pasangan enggak? 4 Punya pasangan ada enggak? 2. Nah, Nggak punya ada, Pak. pasangan. Berarti 4 punya pasangan, tetapi pasangannya 2. Padahal fungsi itu harus punya Hanya pasangan 1. dan pasangannya 1. Berarti ini fungsi bukan? Bukan, Pak. Iya, ini bukan fungsi. Oke, kita lanjut. Di sini kita contohkan kalau di ekonomi ada variabel bebas dan terikat. Sebenarnya kayak gini, variabel bebas adalah variabel yang masih bisa diganti. Jadi suatu saat kita bisa menggantikan variabel-variabel itu dengan angka atau mensubstitusikan itu ya ke dalam fungsi. Dan variabel terikat adalah variabel yang terimbas. Yang satunya Variabel. sebagai imbas. Nah, contohnya di sini fx sama dengan 2x min 3. Di sini si fx itu kalau misalnya fungsinya seringnya ditulis di diagram kartesius, yaitu horizontalnya sumbu x dan vertikalnya sumbu y. Nah, sehingga kalau variabelnya itu x, berarti si fx itu adalah hasilnya kita buat saja sebagai y. Artinya fx sama dengan y. Oke, di sini ada 2 variabel. Artinya di sini y sama dengan bla bla bla, ada x-nya. Nah, pada saat kita mengerjakan ini yang diganti adalah x-nya. Artinya x-nya adalah variabel bebas dan variabel yang satunya yaitu y adalah variabel terikat. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada diagram kartesius. Kalau mau scan kode QR boleh, tapi saya wakilkan saja. Dibuka. Semoga masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata masih bagus. Oke. Saya mau edit. Oke. Ini edit. Open in app aja. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini diagram kartesius itu bentuknya seperti ini. Oke. Yang sebelah kanan sini adalah kuadran 1. Ini kuadran 1.
yang menandakan bahwa sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Mutar ke kiri, oke, maksudnya perputaran ini searah dengan kalau di fisika itu arah positif. Dan kalau di jarum jam ini kebalikan jarum jam. Kalau orang Islam mungkin kalau yang sudah tawaf itu arahnya sama dengan ini, yaitu arahnya ke arah positif. Oke, atau balik jarum jam. Dari kuadran 1 sebelah kirinya itu adalah kuadran 2 dengan ciri-cirinya sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya adalah positif. Oke. Oke, lalu kita lanjutkan ke kuadran berikutnya. Di sini ada kuadran 3, yang mana sumbu X-nya itu negatif, sumbu Y-nya negatif juga. Sekarang ke kuadran 4, muter. Ternyata sumbu X-nya positif lagi. Sumbu Y-nya sudah negatif. Ini penamaan kuadran. Lalu di sini ada titik. Oke, ada titik. Oke, di sini contohnya di sini ada titik A yaitu 2,1. Penamaan 2,1 didapat dari contohnya seperti ini, penulisan titik. Itu F itu nama titiknya, contohnya A, X, Y. Nah, yang sebelah kiri itu sumbu X, yang sebelah kanan sumbu Y. Artinya kalau sumbu X itu di berapa, artinya itu jarak ke sumbu Y, positif berarti ke kanan, negatif itu berkiri ke kiri, koma Y, di sebelah kanan koma, itu adalah sumbu Y, artinya ketinggiannya 1 atau jarak dari sumbu X. Kalau nilainya positif berarti ke atas, kalau nilainya negatif berarti ke bawah. Nah, di sini artinya A 2,-1 artinya jaraknya 2 satuan ke sumbu Y dan 1 satuan ke sumbu X. Kalau di kuadran 2 nilai X-nya negatif. Di sini terlihat bahwa titik B berada di min 4,2. Oke, sumbu X-nya positif, negatif, sumbu Y-nya positif. Kalau kuadran 3 dua-duanya negatif. Kalau kuadran 4 contohnya titik D ini 5,-1 di mana X-nya 5 positif dan Y-nya -1 negatif. Yang artinya di sini jarak dari sumbu Y ke 5 ke titik D sebanyak 5 ke kanan dan jarak sumbu X ke titik D sebanyak 1. Nilainya negatif, artinya ke bawah. Oke, jadi ke bawah 1. Oke, kita lanjutkan materi terlebih dahulu. Oke. Di sini ada contoh. Tadi sudah belajar tentang titik, artinya sebelah kalau pembuatan titik itu penulisannya menggunakan kurung nilai X, nilai Y. Nah, penulisan titik ini bisa digunakan dalam penulisan fungsi, yang mana yang sebelah kiri adalah X, yang kanan Y. Kalau di fungsi, X adalah variabel yang sebagai titik asalnya, Y adalah variabel terikat, yaitu hasilnya. Contohnya di sini, min 1,2. Artinya ketika kita masukkan nilai min 1 terhadap suatu fungsi, akan menghasilkan nilai 2. Dan selanjutnya, kalau misalnya kita dibahas nomor 1 ini, min 1, X-nya min 1 menghasilkan 2. Ketika X-nya min 4 menghasilkan 51. Ketika X-nya 1 menghasilkan 2. Dan ketika X-nya 8 menghasilkan min 51. Dan contohnya selanjutnya sama caranya seperti itu. Tetapi kita mau mencari yang fungsi itu yang mana? Artinya kita harus mengingat
fungsi dulu pengertiannya. Bahwa pengertian fungsi si X-nya atau yang sebelah kiri itu memiliki pasangan. Oke, kita lihat ada yang sendirian enggak, X doang. Ternyata semuanya berpasangan ya, walaupun 0 menuju 0. Dan ini semuanya punya pasangan. Oke, lalu fungsi itu punya pasangan dan pasangannya ada 1. Contoh, kalau misalnya min 1 ya hasilnya menuju 2. Kalau min 4 hasilnya 51. Kalau 1 hasilnya 2. Ini beda ya. Min 1, 2. 1 ke 2 juga walaupun 2-nya sama. Tapi si min 1 menuju 2. Kalau menujunya samaan nggak apa-apa. Oke, kalau perhatikan nomor 2 ini, 13 menuju 4. 13 punya pasangan dan menuju 4. Oke, ini ada 1. Oh, ada 13 lagi. 13 menuju 5. 13, oke, udah punya pasangan. Menuju 5. Tadi katanya 14, sekarang 5. Artinya menuju 2 titik, 2 nilai. Artinya punya pasangan dan tidak menuju 1 nilai. Berarti ini bukan fungsi. Oke. Jadi kalau misalnya mau cari fungsi dalam bentuk seperti ini, sebenarnya kita cari aja yang satu nomor ini, yang nilai X-nya atau yang sebelah kiri. Ini ada 2. Contohnya di sini 13 lagi. Oh, ini bukan. 3, 4, 6, 8 fungsi. 3, 4, 6, 8. Ini juga fungsi. 3, 4, 6, 3. Oke, 3-nya ada berapa kali nih? Ada 2, Pak. 2. Yang pertama 3-nya menuju 4, yang kedua 3-nya menuju 9. Nggak jelas ini 3 maunya ke siapa, berarti ini bukan fungsi. Oke, nomor 6, min 3, 4, 0, 8. Beda ya, berarti ini fungsi. 8, 3, 4, 6, 8 lagi. 8, 8 lagi. Berarti ini bukan fungsi. Oke. Selesai. Ternyata cepat juga kalau misalnya bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke. Ini tentang domain, kodomain, dan range. Saya ulangi lagi di sini bahwa domain adalah himpunan daerah asal. Oke. Kodomain adalah himpunan daerah kawan, daerah lawannya. Oke, di daerah lawan itu ada yang merupakan hasil, ada yang bukan. Nah, kalau yang anggotanya hasil adalah range. Kalau yang di dalam range ini ada di dalam kodomain. Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat ke gambar ini, sebelah kiri adalah domain, sebelah kanan nih yang ini adalah kodomain. Misalnya di sini ada suatu nilai yang tidak menjadi pasangan, itu masuk ke domain, kodomain. Tetapi kalau range artinya dia titik-titik yang menjadi hasil. Oke. Kita lanjut. Oke, contoh soal di sini kalau nilai A-nya 1, 2, 3, 4, nilai B-nya, himpunan B-nya adalah 5, 7, 9, 10, 11, 12. Yang mana A menuju B dengan fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Oke, kita coba kalau misalnya 1 dimasukkan 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Oke, 5 ya. Kalau 2, 2 kali 2 4 tambah 1 7. Oke, 5 7 3. 3 kali 2 6 tambah 3 9. Oke, 9 4. 4 6 kali 2, 8. 8 tambah 3 Tambah 3, 11. oke 11. Oke. Nah, kalau A ini daerah datangnya ya, yaitu domain. Tadi yang kita sebutkan tadi adalah yang bawah ini adalah range atau daerah hasil. Kalau yang atas ini adalah himpunan nilai B sebagai kodomain. Jadi himpunan. Jadi
nilai 11, nilai 12 ini nggak ada temannya, jadi nggak ada yang menuju 12. Oke. Nah, tapi dia masuk ke himpunan kodomain. Tapi tidak masuk ke daerah kodomain. Oke, ini ada contoh. Kita ada fungsi fx-nya 2x min 4. Kalau misalnya f nilai x-nya 1, berarti 2 dikali 1 2 kurangi 4. kurang min 2. Iya, min 2 ya. 2 dikurangi 4 min 2, tuh hutang 2. Dan selanjutnya, ini contoh mencari nilai fungsi ya. Kita mensubstitusikan nilai x-nya. Nah, ini ada contoh soal di sini. Oke. Jadi untuk fx-nya fungsinya x kuadrat min 2x, cari dan sederhanakan ya. Oke, kalau misalnya f-nya kita substitusikan pada saat 4, kita masukkan saja di sini 4 kali X 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 28. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Oh, 4 kali 4. Kita lupa berapa Pak? 16. 16. 2 kali 4, 2 kali 4 ya 8 Pak. nah berarti 16 kurangi 8. 8. Oke, 8. Jawabannya A, benar ya bukunya. Oke, kalau misalnya F-nya pada saat 4 tambah H, berarti di sini 4 tambah H kuadrat dikurangi 2 dikali 4 tambah H. Oke, di sini contohnya di sini berarti menjadi 16 ditambah 8H ditambah H kuadrat dikurangi H, 8 kurangi 2H. Atau disederhanakan menjadi 8 ditambah 6H ditambah H kuadrat. Oke ya, seperti ini. Ini 2 dengan 4 ini harusnya. 2 dengan 4 ya. Oke. Kita lanjut. Kalau C. Oh, ini adalah sudah operasi fungsi bahwa F4 plus H itu yang ini ya. Oke, dikurangi F4H. F4 plus H kita sudah dapat yang ini. Kalau belum mau dicari dulu, nih ditulis di sini. Lalu dikurangi F4. F4 sama dengan 8. Oke, berarti dikurangi 8. Oke, 8 kurangi 8, 0. Sisanya 6H plus H kuadrat. Oke, ditulis lagi. Nah, ini ditulis lagi. Lanjut, yang terakhir. Contohnya, F4 plus H dikurang F4 dibagi H. Ya ada F4 plus H tadi 8 ditambah 6H plus H kuadrat. Oke. Lalu dikurangi F4. Oh, ternyata ini jawabannya yang ini ya. Gak usah kita kerjain lagi. 6H plus H. Oke, di sini tulis. Lalu dibagi H. Oke, dibagi H. Ternyata ini masih bisa dipecah, didistribusikan menjadi seperti ini. H dikali 6 tambah H. Ya, benar ya. Lalu dibagi H. H dibagi H 1. Berarti sisanya yang di dalam kurung ini. 6 plus H. Iya. Oke. Ini contoh soal. Ini contoh soal pembuatan ini ya, apa namanya, mencari nilai, ini pembuatan rumus fungsi. Di sini contohnya kayak lumayan lah. Kita bahas sedikit. Fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus HX, AX ditambah B. Dengan A dan B-nya bilangan bulat. Jika H pada saat min 2 sama dengan 4, dan fungsi H pada saat 1 sama dengan 5, tentukan nilai A dan B rumus fungsi tersebut. Nah, oke. Yang pertama, kita cari nilai A dan B dulu. Oke, rumusnya ini nih, untuk membuat suatu rumus. Oke, berarti kita masukkan dulu uang yang kita ketahui informasinya. H pada saat min 2 sama dengan min 4. H pada saat min 2 artinya
sini ya dimasukin AX plus B. Berarti A, X-nya min 2. Min 2 ditambah B. Sama dengan berapa? Oh, min 4. Kita tulis min 4. Kita sederhanakan menjadi min 2A ditambah B sama dengan min 4. Ini persamaan 1. Lalu dari informasi yang kedua, yang ini, H pada saat 1 sama dengan 5. Artinya H1 sama dengan 5, maka H pada saat 1 sama dengan A dikali X-nya 1 tambah B sama dengan 5. Atau A tambah B, ini di secara aljabar ya dirapikan sama dengan 5. Artinya A sama, ya bisa aja ya, B sama dengan 5 min A, atau A sama dengan 5 min B. Ini sama aja ya. Karena yang mau kita substitusikan nilai B berarti menjadi 5 min A. 5 min A ini dimasukkan ke nilai, kesubstitusikan ke persamaan 1 di sini, B-nya kita ganti menjadi 5 min 4. Sehingga 2A ditambah 5 min A sama dengan min 4. Oke, keluarin, kita buka kurung, lalu kita hitung yang mengandung nilai A, min 2A min A, jadi min 3A. Oke, ditambah 5 sama dengan masih tetap 4. Positif 5 pindah ke kanan jadi negatif. Jadi di sini negatif 9. 3A-nya masih. Oke, sehingga A sama dengan min 9 bagi min 3, yaitu sama dengan 3. Substitusikanlah A ke persamaan 2. Oke, kan katanya persamaan 2. B sama dengan 5 min A. Berarti B sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke. Lalu yang nomor, jadi ketahuan nih A-nya dapatnya 3 dan B-nya 2. Oke, sehingga kita masukkan ke persamaan ini menjadi HX sama dengan 3X plus 2. Ini A-nya kan 3, tuh udah di bawah. B-nya juga udah di bawah sama dengan 2 itu. Jadi mencari rumusnya sih mudah. Nah, di fungsi juga itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan selanjutnya. Oke, ada perpangkatan juga. Kalau quotient itu apa? Quotient itu nggak tahu Pak, bahasa Inggris. Coba, saya belum tahu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ada nggak ya? Quotient. Itu hasil bagi. Ini kayak gini ya, hasil bagi atau perpangkatan. Oke. Quotient. Consider function f and g with formula. F-nya adalah ini, G-nya adalah ini. F-nya itu X min 3 dibagi 2, Gx sama dengan akar X. Ini fungsinya, rumusnya. We can make a new function. Nah, jadi kita akan membuat fungsi baru. Yang pertama F ditambah G. Yang mau X ke nilai ini. Jadi berarti fx ditambah gx sama dengan fungsi yang pertama, x min 3 per 2 ya ini. Nah, ditambah gx nih, ditambah gx itu akar x. Ya udah, selesai, hanya gini saja. Oke. Lalu lanjut. Nah, di sini ada contoh kalau penjumlahan ya tinggal dijumlahkan ya ini. Kalau pengurangan fx min gx ya fx-nya ini dikurangi gx. Kalau perkalian ya dikalikan. X min 3 per 2 dikalikan gx-nya akar x. Atau kalau pembagian berarti ya udah x min 3 yang per 2 dibagi akar x di sini. Ya udah jadinya x min 3 per 2 akar x. Oke, ini tugasnya. Nanti dikabarin saja ke teman-temannya. Jadi Ya Pak. ini dicoba dikerjakan, nanti dikirim melalui link yang sudah saya tampilkan di bawah ini. Terlihat nggak ini linknya?
Enggak, Pak. Itu tuh ada apa sih laptop? Ada apa? Nggak tahu Oke. ada apa sih? Hitam ya? Nah, seperti Iya, ini. Pak. Oke, nanti bisa inilah kayak saya apa namanya? Kasih kita ganti pakai ini aja ya, apa namanya? eh QR code. Oke. QR generator. Nah, kita oke, QR kode generator kita buat jadi kok saya biasanya nggak pakai ini. Ya, yang ini nggak apa-apa. Saya ada banyak. Ini bingkai ini. Jangan ya, nggak pakai bingkai lah. Gini aja. Oke, unduh. Kok nggak ada? Oh, Udah nggak apa-apa, paling juga. iya. Ternyata ini harus ini dulu. Oke ya. Oke, ya udah. Seperti itu. Biasanya saya pakai yang mana ya? Nah, itu tugasnya. Iya, saya pakai ini. Nah, ini udah ada. Oke, nanti saya kirim ininya, file apa namanya? File materinya ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Iya, Pak. Iya, ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum sih, Pak. Belum. Iya, soalnya bingung kalau mau lagi daring nanya tuh, Pak. Suka kurang ini, Kurang apa? kurang jelas gitu, Pak. Kecuali luring. Kalau luring nanyanya juga